selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Serang Rembang. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim selaku narasumber. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 Bapak Abdullah Mubarak LC MTHI. Yang kami hormati Wakil Ketua 2 Dr. Kiai Haji Najib Bukhari LC MTHI. Yang kami hormati Wakil Ketua 3 Bapak Muhammad Lutfi Ansari LC MUD. Yang kami hormati Pembimbing UKM Zekia Azau Bapak Nurhuda Esum MA. Yang kami hormati seluruh dosen dan sivitas akademika serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Seminar Tahsin dengan tema membangun semangat menghafal Al-Quran untuk generasi milenial di era digital tanpa halangan apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Saudara Arwani Haidar disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sambutan kedua panitia kepada Saudara Ahmad Musyafa disilahkan. Ahlan wa sahlan bihudurikum Romo Kiai Haji Ahmad Tamim. Kula sumangga akan pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadratul Muhtaramin yang kami hormati, beliau Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun MA selaku pemimpin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Rembang. Tak lupa yang kami hormati beliau Bapak Muhammad Lutfil Ansori LC MUD selaku Waket 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar. Tak lupa yang kami hormati beliau Ibu dosen Ibu Azah Nurin Taufikus Zahra MAG selaku Ketua JKH Adzauk. Tak lupa yang kami hormati juga pembimbing JKH Adzauk beliau Bapak Nur Huda Eshum MA yang mana pada kesempatan siang hari ini beliau tidak dapat hadir dikarenakan udzur. Tak lupa yang kami hormati pula tanpa kami kurangi rasa takzim dan hormat kami beliau Romo Kiai Haji Ahmad Tamim selaku pemateri seminar pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya kami selaku mewakili panitia seminar Quran di siang hari ini kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada panitia yang telah mencurahkan semua pikiran dan tenaganya untuk adanya seminar pada siang hari ini. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah menghadiri acara pada siang hari ini yang memberikan kita tambah semangat dalam mengikuti acara siang hari ini. Dan tak lupa teman-teman undangan ataupun teman-teman mahasiswa baik dari UKM JKH Adzauk sendiri maupun teman-teman mahasiswa yang lainnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti seminar pada siang hari ini. Adanya seminar Quran di sini kami berharap semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan ilmu-ilmu yang telah disampaikan beliau pemateri Romo Kiai Haji Ahmad Tamim dan bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing kelak sampai ila yaumil akhirah. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Semoga kita termasuk menjadi orang yang khairukum man ta'allama, sebaik-baik orang yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Allahumma amin. Tanpa berpanjang tutur kata, kami selaku panitia seminar pada siang hari ini kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada tutur kata maupun mungkin fasilitasnya kurang memadai. Kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Yumkin hadza minni wa ilaikum aqulu syukron wa afwan kasiron ilaikum in wajadtum akhta'a min kalami saat lubu minkumul afwa wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara inti yakni seminar tahsin bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim yang akan dimoderatori oleh Saudara Azhar Giyas Fatoni. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja, saya di sini sebagai moderator dalam acara seminar Qur'ani dengan tema membangun semangat menghafal Al-Qur'an untuk generasi milenial di era digital. Untuk memperkenalkan, kali ini pemateri kita, beliau Kiai Haji Ahmad Tamim dari Tuban. Beliau ini alumni Pondok Pesantren Darul Falah Kucir. Beliau juga alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kemudian juga beliau memiliki guru tahsin, tahfidz dan qiraat. Ada pertama beliau Kiai Haji Ali Ahmad, yang kedua Kiai Haji Maghfur Ali, dan yang ketiga Kiai Haji Zulhilmi Ghazali. Jadi untuk seminar Qur'ani kali ini beliau akan memaparkan kiat-kiat menghafal Al-Qur'an, tips-tips menghafal Al-Quran sekaligus tips menjaga hafalan itu seperti apa, juga kendala-kendala bagi mahasiswa di STAI Al-Anwar ini terkait hafalan Al-Quran, sebagaimana ini beban, bukan beban ya, syarat kelulusan atau mendapatkan ijazah dari kelulusan STAI Al-Anwar. Ya, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadratil muhtaramin yang saya muliakan, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, mata'anallah bituli hayatihi ma'a kamali sihah al-afiyah, beserta keluarga beliau semuanya, keluarga dalam, Bapak Lutfi dan Ibu dosen Ibu Azah, dan seluruh jajaran daripada kepengurusan yang ada di STAI Al-Anwar, teman-teman mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, yang saya hormati, khususnya moderator Mas Hiyat. Alhamdulillah siang hari ini saya merasa sangat senang, bersyukur, campur aduk semuanya. Saking syukurnya, saking senangnya, saya berangkat itu mestinya mepet jam 12 baru berangkat karena Tuban dengan sini dekat, tapi saya berangkatnya tadi sudah jam 11. Jadi, ya, karena memang sambil nyambangi anak saya ya di MUS. Alhamdulillah ini saya bersyukur sekali sungguh, karena
awal juga ke sini. Dengar Stai Al Anwar itu dari dulu dengar, saya kepingin ke sini. Karena terus terang ini walaupun saya belum punya anak yang kuliah di sini karena memang masih kelas 1 aliyah yang paling besar. Tapi kampus ini memang sangat terasa, bisa dibanggakan, ya. Kampus ini merupakan kampus menurut saya Al-Azhar Indonesia. Sehingga kalau misalnya kepen ke Al-Azhar nyuwun sewu kok takut karena naik pesawat takut ketinggian, atau mau ke Al-Azhar mungkin ikut program beasiswa terlambat, iya kan? Atau mungkin ada kendala-kendala yang lain, tidak usah jauh-jauh karena Stai Al Anwar bisa menggantikan posisi Al-Azhar insya Allah, ya. Maka saya sampaikan di sini, berbanggalah kalian-kalian, adik-adik saya, teman-teman saya yang belajar di Stai Al Anwar. Ya, jadi ini pertama kenapa saya sebut sampean teman-teman dan adik-adik, karena saya alhamdulillah hatam ngaji sama Romo Yai Maimun Zubair. Saya hatam Jalalain, ya, sama beliau ngaji mingguan. Walaupun hatamnya itu ikut hatamannya sama pembukaannya tok, tapi kan tetap hatam, ya, ada buktinya kan, ada sanadnya juga punya, dan ini penting ada sanadnya kan, jadi bisa ditunjukkan. Nah ini ada sanad saya ngaji sama beliau, jadi ya podo-podo lah, podo-podo nopo santri beliau. Jadi makanya saya sebut adik-adik, ya, teman-teman. Jadi yang pertama, jadi ini saya syukur sekali alhamdulillah, sehingga niat saya silaturahmi. Kemudian yang kedua sharing. Jadi nanti ndak memberikan mungkin banyak, oh ini ilmu baru, ndak, mungkin sharing saja. Saya tanya kepada beliau moderator, yang kemarin-kemarin yang sudah pemateri di Stai Al Anwar sudah qiraat sudah kan? Sudah. Beliau Bapak Doktor, ya, saking diam. Jadi ya sharing, ya. Jadi ini acaranya silaturahim. Kemudian tadi yang disampaikan, karena ini memang problem yang bukan hanya di mana, ya, hampir di semua. Ini problemnya karena menjadi problem, bukan problem dan jadi problem. Jadi perlu untuk membangun, ya, karena nanti kalau sudah sampai di bahasanya, ya. Yang kedua, saya sholawat salam terhatur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan beliau kita mendapatkan sa'adah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa, dengan tema yang ada di depan ini, bagaimana kita supaya menjaga, ya, menjaga rasa cinta kita. Karena tentu ada dua hal yang paling penting ketika kita sudah menjadi penghafal Quran. Kita penghafal Quran semua kan? Satu saat saya pernah waktu di Madinah itu, ya, kemudian ketemu sama di lift. Ini cerita mengapa beda pandangan orang di Timur Tengah dengan orang sini. Ketika ngobrol di lift itu saya ditanya dari mana Indonesia. Kemudian ditanya lagi, loh di Indonesia pekerjaannya apa? Saya bingung, nggak punya pekerjaan. Akhirnya saya ingat, oh iya saya nggak punya pekerjaan tapi saya punya aktivitas. Aktivitas saya ngajar Quran. Saya bilang saya ngajar Al-Quran. Langsung diteruskan, digaji berapa? Ya, ini orang Mesir. Digaji berapa?
Saya bilang nggak dapat gaji. Wah, kok bisa nggak dapat gaji? Itu waktu itu tahun 2011, 2012, ya, sekitar tahun itu. Oh itu kalau di Mesir, saya bilang gitu juga. Kalau di itu sudah. Nah, akhirnya saya ditanya, ngajar Quran, hafalan atau ngajar baca? Ya, terus saya bilang ngajar hafalan. Kaget dia, kaget. Potongannya kayaknya nggak potongan hafal Quran ya. Kaget dia. Wah, orang ini lihat potongannya. Dia kaget, jumbul. Loh, sampai hafal Quran? Iya. Dia ngomong, hafal semuanya. Ya gitu ya, ini beda ya. Jadi kalau orang sana hafal Quran itu ada hafal Quran sebagian, ya 5 juz, 10 juz, 10 juz, ada hafal Quran seluruhnya. Ketika dia ngomong seperti itu, saya bilang hafal, itu semuanya, memang semuanya hafal. Artinya kita, ya tadi itu ada sanadnya kan. Nah, tapi nggak begitu, orang Mesir nggak mau seperti itu. Ya makanya hati-hati kalau ditanya orang sana hafal Quran, hafal, hati-hati. Itu ketika saya bilang hafal Quran semuanya, semuanya, masya Allah sih. Turun, kita keluar dari lift, sudah kita keluarganya dipanggil semuanya, ya. Keluarga dipanggil semuanya, kemudian kata dia, ayo kita dengarkan, ini kita minta untuk supaya baca Quran. Wah, langsung gitu, waduh, bah ini betul. Akhirnya kemudian beliau mengatakan gini, coba baca surat ini, juz 27. Langsung, karena saya sudah ngomong hafal semuanya kan. Dia langsung minta saya supaya baca surat ini, juz ini. Saya baca. Saya nggak mau baca asalnya. Enggak, saya nggak mau baca. Sampai kan dari Mesir. Mesir itu kan gudangnya Qori, ya. Gudangnya Qori. Enggak, tetap. Nah, sudah saya baca. Setelah baca, selesai, minta baca lagi. Memang orang sana seneng, ya. Seneng mendengarkan Quran, seneng. Orang sana itu kalau memang minta baca Quran ya memang didengarkan, beda sama orang sini. Kalau orang sini walaupun acaranya baca Quran ya biasa-biasa aja, yang ngobrol juga ada gitu. Tapi kalau orang sana sudah minta baca Quran, berarti didengarkan sampai selesai. Didengarkan betul. Itu keluarganya dipanggil semua. Nah, sabun selesai. Ya, kemudian beliau mengatakan, besok pulangnya kapan ke Indonesia? Hari ini. Besok jam ini kita ketemu. Ya, ini orang sana mau ngasih hadiah atau macam-macam ya. Cuman waktu itu ketika itu tak bilang, wah sudah, ini kok akhirnya awak dia acaranya kok apa? Acaranya kok beda di sini. Sudah, saya enggak nemui lagi. Ya terima kasih aja. Ditanya semuanya enggak? Nah, sebagian. Mungkin bisa seperempat, mungkin bisa setengah, ya seperti itu. Kemudian beberapa waktu lalu ini kok nyambung. Saya kebetulan punya keponakan di sini. Ya, ada keponakan di keponakan dari, kalau istrinya keponakan saya yang sing lagi di sini, ya. Ngobrol-ngobrol itu rata-rata ya biasanya itu, dan juga nggak ngobrol sama beliau dok, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Itu rata-rata di kampus ya, di jalur akademik dengan persyaratan yang ada syarat Qur'annya. Ya, tadi disampaikan yang ada syarat Qur'annya berapa? Kalau di sini berapa? 3, ya. Tinggal nambahin 0 saja kok sulit. Atau 03. Ya. 3 tambahin saja 0. Ya. Ya, 3 juz. Itu biasanya yang menjadi problem begini. Jadi hafalan Quran itu sebelumnya sudah kita memberi memberi pengertian, atau di otak kita sudah tergambarkan bahwa ngapal Quran itu angel. Nggih, satu. Terus ngapal Quran itu butuh waktu. Kemudian ngapal Quran itu gak bisa dipakai apa-apa. Ya.
Ngapal Quran itu nggak bisa dipakai apa-apa, disambi apa-apa nggak bisa. Yang pertama, ngapal Quran itu angel, ya. Jadi karena kita pertama kali sudah nganggap sulit, maka karena sulit itu mesti problem. Lah, menjadi problem kalau problemnya lagi kalau hafalan Quran sudah jadi sebuah problem, masalah. Jadi kita punya banyak tugas karena ya kita jenengan itu nanti kuliah kan tugasnya banyak, ya tugasnya banyak. Kemudian ada hafalannya. Itu sebelumnya sudah hafalan itu sudah kita judge bahwa kita punya problem ini. Nah, jadi Qurannya jadi problem. Sehingga yang mestinya Qurannya itu menyelesaikan problem jadi problem, repot. Quran itu sebenarnya menyelesaikan problem. Dikala kita suntuk, dikala kita banyak tugas, kita kan banyak tugas, kemudian kita menyelesaikan ini dengan berbagai jurusannya, kita larinya ke Quran. Jadi bagaimana kita itu melarikan semuanya ke Quran. Quran sebagai sumber relaksasi, sumber healing. Pernah healing? Kita kalau ingin jalan-jalan, itu jalan-jalan di Quran dari juz 1 ke juz 2. Wah, asik enggak? Asik. Jadi yang pertama kali kita pakai bahwa Quran itu sumber tenang, ya, sumber menyelesaikan semua masalah, sumber semuanya. Bagaimana tidak? Karena ala bidzikrillah tatmainnul, dan itu ada di Quran kan? Ayat itu ada di Quran. Quran lebih dahsyat daripada zikir. Yang pertama, kita pakai bahwa Quran itu adalah sumber dari sumber kedamaian, sumber ketenangan, sumber inspirasi, kemudian sumber inovasi, dan sumber-sumber yang lain yang baik-baik. Yang pertama, jadi sulit, ya, ada mengatakan bahwa ngapal Quran itu sulit apa enggak? Sulit apa enggak? Tidak. Tapi nih, tidak sulit tapi randok repot. Tidak sulit tapi repot enggak? Jangan bilang sulit, tapi kalau repot bilang repot pasti. Man syaghalahul Quran, gitu lah. Kata-kata dari hadis, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati. Sibuk, bener sibuk. Quran itu kesibukan, bukan sibuk bukan berarti problem. Sibuk bukan berarti problem. Ada orang datang, kemudian ditanya, Anda punya kesibukan? Enggak, pengangguran berarti Anda. Penghafal Quran tidak ada nganggurnya. Kalau Anda ingin menjadi orang yang selalu sibuk, Anda menjadi penghafal Quran. Walaupun hafalannya hanya 3 juz. Karena Anda dengan 3 juz ini, Anda harus bertanggung jawab seumur hidup. Gitu. Bertanggung jawab seumur hidup Anda dalam keadaan apa? 3 juz ini Anda bawa, dan nanti ketika bertemu dengan Allah ini dibawa, membawa 3 juz. Jadi yang pertama, kita jangan jadikan menghafal Quran adalah sulit, ya. Tapi sibuk. Yang pertama jadikan kesibukan. Ya, yang pertama kesibukan. Yang kedua kebutuhan. Sibuk dan kita butuh. Ya. Kenapa kita butuh dengan Al-Quran? Karena kita tahu tadi bahwa Quran itu sumber. Ya, Quran itu sumber. Apapun ada di dalam Al-Quran, ya. Jenengan yang sudah biasa ngaji, sama-sama ngaji, nggih. Semuanya sumbernya juga di Al-Quran. Kita butuh informasi, butuh apa, semuanya ada di Quran. Sehingga kita butuh. Kita membaca, kita menghafal, butuh juga. Ya, kita kebutuhan. Dan tadi dari kesibukan dan kebutuhan tadi, ada orang yang punya kebutuhan, kemudian dia tidak menyentuh sama sekali, tidak membaca sama sekali.
Enggak. Orang sibuk, yang namanya orang sibuk itu adalah orang yang beraktivitas. Anda punya kesibukan apa? Menghafal Quran. Terus ditanya, jenengan sehari berapa baca berapa juz? Kalau ditanya gitu, saya kadang-kadang baca, kadang-kadang tidak. Ini penghafal Quran apa enggak? Ini namanya kesibukannya Quran apa enggak? Baca, sehari tidak. Ini namanya orang sibuk dengan Quran apa enggak? Tidak berarti. Kalau yang namanya sibuk itu apa? Setiap hari. Imma pagi atau sore atau malam. Berarti setiap harinya dia tidak terlepas dari kesibukan membaca Al-Quran. Walaupun 1 jam, walaupun mungkin setengah jam, walaupun mungkin 1/4 jam. Berbeda-beda dengan kesibukan masing-masing. Artinya Al-Qur'annya tetap menjadi sebuah aktivitas sehari-hari. Yang pertama, jadikan sebuah kesibukan. Bilang bahwa Al-Quran kita itu sibuk. Kita itu sibuk dengan menghafal Quran. Namanya sibuk tergantung masing-masing. Kita berikan berapa waktu untuk Al-Quran. Sehingga yang kedua, kemudian kita butuh. Memang kita butuh. Ketika kita sudah menghafal, ya, apa resiko atau bukan resiko ini namanya? Komitmen, ya, atau konsekuensinya orang yang sudah menghafal itu konsekuensinya apa sih? Murojaah. Nah, ini kebutuhan. Kita butuh makan, enggak? Makan ya untuk kebutuhan kita. Pagi butuh makan untuk sampai siang, ya. Kalau makannya 3 kali, ya. Atau biasanya rata-rata 2 kali, ya. Tergantung juga itu. Itu butuh kan? Butuh makan pagi sampai siang, sampai sore butuh makan. Setelah butuh, kita merasa kenyang dan kemudian karena nutrisi sudah masuk, tenaga, ya, kemudian kita bisa beraktivitas. Itu kalau kita makan. Kalau kita butuh Al-Quran, kita menjadi sebuah kebutuhan. Misalnya pagi kita baca Quran, kita sampai sore sampai malam insya Allah tenang. Ini betul. Kalau orang sebagai penghafal Quran, mohon maaf, ini nyuwun sewu, saya enggak nyemes sampean enggak. Cerita seperti ini. Betul, kemudian dia pegang Quran semuanya sudah mungkin. Ini ada yang betul-betul ini terjadi. Ini yang sudah selesai, yang sudah tasmik, ya. Apalagi nyun sewu baru hatam, durung tasmik, keburu nikah. Kita wes kena kesibukan lain dan kebutuhan lain. Dan ini rata-rata semuanya seperti itu. Jadi ini makanya seperti sharing aja. Dan semuanya rata-rata problemnya sama. Nggih. Untuk menjadi sebuah kebutuhan tadi, jadi kebutuhan itu apa? Enggak bisa ditinggalkan. Dan betul memang terjadi. Ketika ada penghafal Quran yang sudah 30 juz lah, yang sudah khatam semuanya, ya, kamil, atau yang hafal setengah, pernah hafal, bukan pernah, ya, berhasil hafal 15 juz. Jadi jangan pernah bilang gini, aku biyen aku pernah hafal 10 juz. Jangan sekali-kali bilang gitu. Aku biyen iku hafal 5 juz tasmik lancar. Terus saiki embuh. Dan ini ya rata-rata seperti itu. Kebutuhan, ya. Rata-rata teman-teman yang sudah selesai
yang 30 juz selesai, atau yang punya hafalan 10 juz, 15 juz. Kemudian mohon maaf nyuwun sewu, ini enggak dilalar, artinya ditinggalkan betul, enggak pernah dideres. Dia enggak punya kesibukan sebagai dai, enggak punya kesibukan sebagai pemikir, sibuknya dengan dunia. Ya, ini masalah. Sibuk ya, sibuk dengan dunia, bisnis dengan segala macam. Kemudian hilang atau enggak lancar semuanya, pokoknya walhasil ini kemana-mana lah hafalnya. Rata-rata kalau sudah seperti ini, survei ya, kita lihat ketemu dengan teman-teman, dengan beberapa orang-orang yang mengalami seperti ini, rata-rata nyuwun sewu hidupnya enggak tenang. Rata-rata hidupnya enggak tenang, ketenangannya hilang. Rata-rata ini rata-rata problemnya banyak sekali. Tetapi kemudian obatnya ketika dia pengen semuanya beres. Ini saya mengatakan seperti ini karena saya berkali-kali membuktikan. Dan jenengan jangan terus berarti jenengan sampean sendirilah, enggak. Ya. Nah, ini berkali-kali saya membuktikan seperti itu. Ketemu kemudian saya sampaikan, dan ini pernah disampaikan beberapa guru-guru kita dulu. Pokoknya kalau apa-apa bingung, kalau apa-apa semuanya kembalikan kepada Qur'anmu piye. Bagaimana Qur'anmu? Balekno nang Qur'anmu kabeh. Nanti masalahnya selesai. Akhirnya terjadi betul ketika ada salah satu ya, ketemu saya ngobrol-ngobrol seperti itu, kemudian dia balik ngopaini Qur'annya lagi. Alhamdulillah semuanya baik-baik. Jadi betul memang Al-Quran sebagai kebutuhan. Jadi yang pertama tadi apa? Kesibukan. Yang kedua, jadikan sebuah kebutuhan. Nanti yang ketiga ini, Quran sebagai pendamping. Oke, jadi kalau pendamping hidup, ada suami punya istri kan? Kalau dia bawa Quran berarti pendampingnya dua. Dia punya pendamping istri dan punya pendamping Quran. Jadi lek deres, kesel deres ya apa jenenge? Kesel deres hiburannya nanggone istri. Istri juga begitu. Kesel deres hiburannya ke suami. Seperti itu. Kalau sudah jadi pendamping ini, di dalam doa itu ada kan? Fid dunya apa? Tajal Quran fid dunya qarina, ya dah? Qarina ini kemana-mana, ya kemana-mana itu ya digowo, gitu. Dalam kondisi apapun dia tetap sama Qurannya. Sama, gitu. Yang punya 3 juz kemana-mana dibawa, yang punya 10 juz kemana-mana dibawa. Karena hakikatnya sebagai teman tadi, ya. Jadi 3 ya. Ada jadikan kesibukan. Yang nomor 2 kebutuhan. Yang nomor 3 pendamping. Pendamping hidup selamanya. Pendamping hidup selamanya. Hidup selamanya, hidup di dunia sampai akhirat. Kalau sudah punya tip ini, saya kira mudah. Saya kira tidak ada berat, tidak ada. Karena kita memang sibuk. Jadi dasarnya apa? Manusia galahul Quran. Ya. Wa dzikri an mas'alati. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sholihin. U'tiyas sa'ilin. Jadi kemudian untuk menjadikan sebuah kebutuhan atau sebuah kesibukan. Orang sibuk, mau sibuk ini ada cinta apa enggak? Orang kok mau sibuk itu karena butuh apa enggak? Karena butuh. Disibukkan karena dia dibutuhkan. Dan ini lama-kelamaan ini menjadi sebuah apa? Rasa memiliki ya, cinta ya, ada cinta. Makanya dikatakan orang mencintai itu mudah. Yang sulit itu mempertahankan cinta. Betul apa enggak? Orang bilang cinta gampang. Orang bilang cinta gampang. Sekarang cinta, tapi besok gak tahu cinta apa enggak. Jangan-jangan besok gak cinta lagi.
Lah begitu juga kita sekarang ikrarkan ya, artinya ikrarkan bahwa para teman-teman di JKH maupun dari teman-teman yang lain, yang kita semua sebagai penghafal Quran, kita semua penghafal Quran sepakat? Sepakat ya? Penghafal Quran sepakat? Kan sudah ada ya, walau ada yang berapa juz? Ada yang 5, 10, ada yang 30 gitu. Berarti penghafal semua kan? Penghafal semua. Nah, sepakat ya? Nah, kita ikrarkan diri kita bahwa Quran sebagai kesibukan saya, Quran sebagai kebutuhan saya, dan Quran sebagai pendamping saya. Ini diikrarkan sehingga tidak ada problem-problem yang umum yang terjadi pada para penghafal Quran. Kemudian untuk itu ada, karena dasarnya sibuk, dasarnya butuh, dan dasarnya mau menjadi pendamping karena cinta, gitu. Orang mau jadikan sesuatu menjadi kebutuhan, menjadi kesibukan, dan mau menjadi pendamping itu karena cinta kan? Lah, kita mencintai Quran, mencintai Quran, dan kita menta'zimi Al-Quran, dipandang sebagai rasa cinta dan dipandang sebagai rasa ta'zim kepada Al-Quran. Ini harus dipelihara rasa ta'zim kepada Al-Quran, sehingga kita tidak ada orang cinta main-main, banyak kan? Cinta main-main, tetapi ada cinta dengan pengagungan dan kemuliaan, beda. Karena kalau cinta dengan pengagungan itu tidak mau menyakiti dengan apa? Dengan menjauhi, dan bahkan nggak disentuh, nggak pernah dibaca. Nah, menta'zimi dengan kata lain tentu dengan mengamalkan isinya, sebagaimana dalam hadis mengqara Al-Quran wa amila bima fihi. Yang terpenting ujung-ujungnya ada ta'zim dengan apa? Dengan mengamalkan isi kandungannya. Saya kira ini, saya ada cerita supaya semangat. Saya dulu ada seorang kiai, saya bertemu beliau, dan beliau itu menghafalkan Quran dalam usia 60-an tahun. Karena beliau melihat anak-anaknya hafal Quran, kemudian beliau kepingin supaya hafal Quran juga. Akhirnya karena menghafal sendiri itu sulit, akhirnya beliau punya cara. Dengan cara ini nggak tahu, kalau orang-orang nggak tahu kalau beliau sendiri pada saat itu juga mulai menghafal. Jadi orang-orang asalnya tahu beliau itu hafal, padahal belum. Jadi beliau itu belum hafal Quran, kemudian beliau punya santri, dan beliau ada pondok, lalu santrinya itu dibacakan sama beliau setengah wajah. Jadi 1/4 lembar, setengah wajah itu kalau baris berapa? 7 atau 8, karena satu wajah berapa? 15 baris. Itu separuh. Itu beliau membacakan kepada murid-muridnya, dibacakan tartil gitu, baca satu ayat, kemudian muridnya ikut baca, kemudian baca satu-satu muridnya. Setelah itu beliau teruskan lagi, baca lagi ayat selanjutnya, muridnya membaca lagi, terus satu-satu baca lagi sampai selesai. Jadi pertemuan untuk membaca seperti itu hampir 1 jam, 1 jam setengah. Dengan cara seperti itu setiap malam itu beliau dan para murid-muridnya ada sekitar 100 atau mungkin 100 lebih sedikit, itu hafal. Di dalam pertemuan itu keluar sudah hafal sendiri, karena itu pengulangannya nggak tahu berapa kali itu, karena muridnya baca saja terus. Kemudian besoknya setor ke kiai tersebut. Ternyata kiai itu, beliau itu juga waktu itu sama, menghafalnya sama. Dan ini berjalan khatamnya kira-kira 5 tahun. Jadi kurang 5 tahun, 5 tahun kurang. Itu ternyata khatam bareng khatam dengan santrinya. Dengan sistem apa? Membaca seperti itu. Itu yang umur 60. Ini supaya kita semangat dengan pola cara mengulang. Makanya diulang-ulang. Nanti materi itu diulang-ulang dulu sampai betul-betul lancar,
Kemudian ya ini mungkin jenengan sudah terbiasa dengan metode banyak ya, dengan cara-cara yang lain, mungkin berkata itu kemudian diulang-ulang, diulang lagi, ditambah lagi, diulang gitu, seperti itulah, itu sudah biasa. Tapi yang kita jadikan pelajaran bahwa di usia seperti itu ternyata masih bisa. Dan saya bertemu berkali-kali dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran di usia di atas 40. Di atas 40 itu kan problemnya sudah banyak sekali. Istri, anak, kerja, gitu. Terus macam-macam. Nah, kalau jenengan saya kira tidak punya problem apa-apa. Saya ada cerita untuk menutup. Saya kira ini cukup. Ini saya penutup. Saya waktu sowan kepada beliau, Syekhina, Syekh Maimun Zubair, saya ditanya sama beliau. Beliau ditanya, "Cung, nggih, Mbak. Cepet mana? Cepet ndi wong lanang mbek wong wedok ngapalno?" Waktu itu saya masih pesantren putra, belum menerima santri putri. Di waktu itu santri putra saja. Terus saya sampaikan ke beliau, nggak tahu Mbah, nggak tahu karena memang saya nggak tahu cepet mananya, kalau itu di perbandingannya nggak tahu. Kata beliau, cepet wong wedok ya, cepet perempuan. Wong wedok itu 2 tahun wis iso hatam. Wong wedok itu 2 tahun wis iso hatam. Wong lanang, nggih Mbah, ya cepet yang istri berarti. Tapi waktu itu saya belum tahu karena belum punya santri putri. Dari ketika mulai itu Mbah Mun dawuh begitu, kemudian ini istri saya kebetulan tidak hafal Quran. Istri saya tidak hafal Quran. Kemudian kebetulan mau ada santri putri yang mau masuk, mau ikut menghafalkan. Tapi saya nggak terima. Saya bilang saya tidak mau nerima santri putri untuk tahfidz, untuk ngapalno di sini, kecuali istri saya sendiri sudah hatam. Istri saya ngapalno. Akhirnya saya sampaikan, aku gak nompo ya, kecuali sampean dia ngapalno. Akhirnya, nggih pun kula tak ngapalno. Oke, sudah, punya anak 2 waktu itu. Nggih. Setelah itu ngapalkan bareng sama anak-anak, ternyata 2 tahun selesai. Dan itu kesibukan istri saya, anak 2, nggih, anak 2 umbah-umbah masak. Plus semuanya pokoknya, yo masak, yo umbah-umbah, dan lain banyak sekali. Full kesibukannya, tapi masih bisa hatam dalam waktu cepat. Artinya apa? Ini dengan cara apa? Dengan memanage waktu. Harus ada waktu wajib untuk Al-Quran, tidak bisa diganggu gugat. Berikan waktu khusus untuk Quran. Kalau tidak diberi waktu khusus, tidak mau, Quran tidak mau. Walaupun cuma 3 juz, walaupun cuma 5 juz atau 10 juz, pokoknya walhasil Quran ini minta minta dikasih kekhususan, minta lah. Jadi misalnya jenengan waktu untuk Quran saya 2 jam, berarti 2 jam dikasih. Kalau enggak pagi berarti nanti dikodok sore atau dikodok malam. Pokoknya ada waktu seperti itu. Karena tadi kiatnya tadi apa? Jadikan Quran sebagai kesibukan, nomor 2 kebutuhan, nomor 3 pendamping. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalian yang jenengan ilmu itu kenyang sudah. Ada Syekhina Syekh Abdul Ghafur. Kalau ilmu kenyang, jenengan sudah kenyang ilmu. Mungkin kiat-kiat seperti ini, seperti sharing seperti ini yang mungkin kadang-kadang namanya itu gitu. Namanya sama-sama pernah muda gitu. Yes, jadi biasa. Kadang-kadang pikirannya macam-macam. Dan yang paling banyak terjadi di antara para penghafal Quran ini ada titik kejenuhan. Jenuh ya. Aku butuh butuh refreshing ya. Ternyata refreshingnya kebablasan. Kalau butuh refreshing mestinya itu sehari sudah cukup kan? Aku butuh refreshing, pakai HP sebentar saja, sehari saja. Aku tak pakai HP pulang kan, biasanya pulang dari pondok, pulang, karena aku tak refreshing mumpung pulang pakai HP, refreshing seharian saja. Saya tak mau, pokoknya
minimal itu seger pikiran itu. Kok ngapalno terus kok belajar terus. Ternyata apa? Kebablasan ya. Praine 2 minggu full HP-nan. Terjadi dia padha mawon nggih pernah nom, pernah muda. Saya kira ini nggih muga-muga manfaat. Mungkin nanti saya bisa jenengan nggih. Jadi memang ini ndak saya ini mau tahsin, tapi saya pikir sudah tahsin sudah ada nggih. Tahsin sudah biasa diadakan tahsin di sini. Saya kira sampun cukup nggih. Mungkin insyaallah nanti barangkali jenengan yang mau disampaikan apa tentang apa atau ya sharing tentang kiat-kiat yang lain monggo. Ya, saya kira cukup, mohon maaf ya, terima kasih. Ini waktu saya kembalikan ke moderator nggih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan kiat-kiat atau tips semangat dalam menghafal Al-Quran dan menjaga hafalan. Nah, apa yang bisa kita ambil dari beliau? Yang pertama tadi yang beliau sampaikan, jadikan Al-Quran sebagai apa? Kesibukan. Yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai, yang terakhir, pendamping. Terus juga apa namanya? Ketika kita sumpek atau banyak masalah, anggap aja Al-Quran itu sebagai wisata, healing. Jadi kita healingnya lewat Al-Quran yang disampaikan oleh beliau. Nah, untuk teman-teman semuanya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan sama beliau, monggo dari putra 1. Siapa? Ya, putra 2, putri 2. Ya, Muammar sama yang Muammar. Dari Muammar dulu. Ya, silahkan Mas Muammar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan moderator. Perkenalkan nama saya Muammar. Saya berasal dari Madura, Bangkalan. Sebelum beranjak ke pertanyaan, saya aqulu lakum syukran. Ahlan wa sahlan marhaban biduhurikum ya Syekh fi ma'hadina hadha. Langsung pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi atau mendominasikan generasi milenial di era digital ini yang serba jadi problem, di antaranya adanya game online, ML dan lain sebagainya, sehingga kadang kebutuhan tadi Syekh bilang Quran dijadikan kebutuhan, sehingga kadang keinginan itu mengalahkan adanya kebutuhan. Bagaimana retorika yang spesifik atau yang konkret untuk mendidik atau menggenerasikan semangat menghafal Al-Quran ke depannya? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari putri 1 dulu. Siapa yang mau bertanya? Putri 1. Satu dulu. Monggo, Mbak, yang bertanya. Ya, karena Putri tidak ada yang bertanya, lanjut ke putra tadi. Imam, silakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nggih Pak Yai, nami kula Imam Baihaqi. Saya atau kami ini perwakilan dari pengurus CKH. Nggih. Sebelumnya mohon maaf. Kami ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, kami sebelumnya mohon maaf. Bagaimana para kami sebagai hufat yang telah khatam Al-Quran
dalam menyikapi dua pendapat. Yang pertama pendapat yang memperbolehkan untuk mengikuti musabakoh, dan yang kedua pendapat yang tidak memperbolehkan mengikuti musabakoh. Kemudian pertanyaan yang kedua, di CGH sendiri khususnya divisi tahsin telah mengadakan program MHQ. Mungkin panjenengan dapat memberitahu tutor tutor persiapan yang perlu dipersiapkan dalam MHQ, karena setahu kami panjenengan merupakan mentor MHQ dari Tuban, begitu. Bagaimana panjenengan menyikapi teman-teman yang mengikuti program MHQ tersebut? Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama pertanyaan dari saudara Muammar, cara mengatasi kemalasan, rasa kemalasannya generasi sekarang terhadap Al-Quran, entah itu dari segi membaca atau bahkan menghafalkan, karena zaman sekarang sudah banyak teknologi seperti HP dan game online isinya itu. Nah niku pripun guys? Alhamdulillah, ya terima kasih. Ini pertanyaan bagus ini Mas Muammar. Bagaimana kita mengalihkan ya, atau minimal menseimbangkan ya. Kalau kita hidup di zaman sekarang itu kan jenengan semuanya generasi Z ya, milenial apa Z? Z ya. Wah itu generasi yang melampaui batas. Jadi kita hidup saat ini, kita tidak bisa lepas dari ini, nggak bisa. Terus kita mohon maaf, gak ape-apenan lah, tak deres. Biasanya ngene iki luwih nemen. Ya gak apenan sedino, bareng ngono terus tambah HP. Jadi tetap tidak masalah. Jadi kita dalam pola untuk menjaga. Tadi kan saya katakan bahwa seseorang untuk menjadikan Quran sebagai kesibukan dan kebutuhan kemudian menjadi pendamping, syaratnya punya dua. Ada rasa cinta dan ada rasa ta'zim. Ya, ada rasa cinta dan ada rasa ta'zim. Jadi karena kita itu punya cinta, bagaimana cara kita mempertahankan rasa cinta kita pada Al-Quran? Kita paksakan. Kadang-kadang cinta itu memang butuh dipaksa. Betul enggak? Ada orang, ini ada orang ya, santri putra putri enggak kenal sama sekali, kemudian dijodohkan, banyak enggak? Kadang-kadang enggak cocok. Jadi ini wis toh dilakoni wae. Suwe-suwe kan kok seneng podo senenge gitu. Begitu juga Al-Qur'an. Quran ini ya, kita sama-sama, jenengan sama saya sama, kesibukannya Al-Qur'an. Ya. Kadang-kadang kita merasa, wah ini kita lagi asik apa ya, lagi asik berita, kita sampai lupa ya. Jadi mungkin ada sekarang game macam-macam lah, kita mungkin sampai lupa. Caranya bagaimana? Tadi kita tetap wayahe deres-deres. Ya, kalau kita sebagai orang yang punya kesibukan Quran, ya. Kalau orang-orang yang belum punya kesibukan Quran misalnya, bagaimana generasi sekarang itu supaya mereka asik dengan Al-Quran, supaya mereka teralihkan. Mereka asik nyusewu, asik ya. Kadang-kadang nongkrong di mohon maaf, ada yang punya wifi, ada rumah punya wifi, itunya besar, sudah nongkrong, biasa kan? Banyak kan? Nah, bagaimana anak-anak ini kemudian cenderung menghafalkan Quran? Nah, caranya bagaimana? Caranya memang dia harus mengenal dulu tentang Al-Quran. Kenal, orang kalau nggak kenal betul Al-Quran, ya sudah biasa, kita nggak kenal maka tak sayang. Kenalkan dulu dengan Al-Quran dan coba baca, coba suruh baca, coba suruh belajar Al-Quran. Kalau dia sudah belajar Al-Quran dan dia tahu rasanya baca Quran, candu lebih hebat dari semuanya. Al-Quran itu lebih hebat dari semua candu yang ada, candu di dunia ini. Saya ada cerita lagi, ini nyata, ya. Kebetulan memang kebetulan dengan saya sendiri.
Nah, ketika itu ada seorang santri datang, ya, itu tahun 2000-an, ya. Itu nyuwun sewu dia pemakai ya, tahu kan? Pemakai. Dia beberapa saudaranya dikirim ke mana? Suryalaya. Di Suryalaya ada namanya pesantrennya Abah Hanom, itu pesantren rehabilitasi. Nah, yang dia satu orang ini datang ke Tuban. Saudara-saudaranya diantar ke sana. Yang di Tuban ini saya bilang, waduh, kita ini berat kok dikai santri model ngene iki piye. Jadi dikasih santri pemakai. Akhirnya kita nggak tahu caranya bagaimana. Iki terus diapakno, dulang ngaji atau diapakno. Ini akhirnya kita tidak punya cara apa-apa kecuali saya ajari ngaji. Belum bisa ngaji sama sekali. Kita ajari alif, ba, ta sampai selesai, huruf hijaiyah, kemudian kita ajari Al-Qur'an tuh, kita ajari ngijah sampai akhirnya bisa baca. Itu alhamdulillah ya. Karena dia asik dengan Al-Qur'an, sembuh. Jadi sembuhnya dengan Al-Qur'an. Dan saya bukan siapa-siapa, tetapi saya ngalami dengan orang langsung. Ternyata dia sembuh dengan dia belajar Al-Qur'an. Karena kita sering dengan kalamun qadimun la yumallu sama'u. Dan ini lebih candu daripada game game online, lebih candu dari semuanya. Hanya karena memang belum kenal betul, tidak mau baca. Kalau kita sudah memang punya kesibukan Al-Qur'an, kemudian kita karena ada teknologi seperti ini, kemudian kita nyuwun sewu, kemudian lupa deres dan segala macam, maka paksakan diri kita untuk deres, dan dia akan melawan dan dia akan mengalahkan. Karena Al-Qur'an lebih candu dari segala yang bikin candu. Segala yang bikin candu masih kalah dengan Al-Qur'an. Rasakan coba. Baca dengan enak, dengan tertil, seakan-akan Anda baca paling enak sak dunyo. Wes paling enak sak dunyo. Dan Anda tampil, bayangkan bahwa Anda tampil, kemudian Anda tampil di hadapan para semuanya. Kalau laki-laki kan tampil di hadapan bidadari. Karena surga itu rindu dengan 3 orang, termasuk pembaca. Jadi zaman-zaman kalau males, zaman-zaman nek males maca Quran, eling-eling bahwa sampean sekarang lagi live ditonton bidadari pasti semangat sampean. Pasti semangat sampean. Live dan ditonton seluruh penduduk surga. Live sampean. Enak-enakno. Dungaren arek iku enak-enakno. Lagi live iki. Ya, sudah ini ya. Jadi jawabannya ini Al-Qur'an lebih candu dari game lawan. Kenapa mereka tidak mau baca Al-Qur'an? Mereka belum tahu. Kalau mereka kenapa belum bisa? Bacanya belum benar. Seandainya dia bisa baca Quran dengan benar, tahsin, sudah lulus, ya, sudah dapat sertifikat tahsin. Itu mesti iso candu, sudah bisa candu. Kalau sudah dapat sertifikat, candu sudah. Dia kenapa anak-anak muda sekarang belum mau baca Quran? Karena belum tahu Quran. Kalau dia sudah tahu Quran, dia bisa baca Quran dengan baik, pasti dia bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Kalau bisa baca baik betul ya. Dan ini saya kira sudah banyak yang mempraktekkan, dan ini bisa ditestimoni, bisa orang-orang yang kemudian baca Quran, kemudian dia sudah sibuk dengan Quran, coba tanya, wah enak ternyata. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menanggapi perbedaan pendapat antara ulama yang membolehkan untuk ikut lomba sama yang tidak? Alhamdulillah, ini pertanyaan saya tunggu-tunggu. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat terhadap ulama yang melarang, ya, dalam tanda kutip beliau tidak membolehkan musabaqah, dengan ulama yang membolehkan. Dua-duanya benar. Tinggal dari mana sanadnya dia dapat. Kalau dia dapat sanadnya Quran dari guru yang melarang, maka dia wajib tidak ikut hambaki. Kalau dia kepengen ikut hambaki, maka dia harus ambil sanad lagi ke guru yang membolehkan hambaki. Saya kebetulan punya beberapa sanad, kebetulan beberapa guru ini yang membolehkan banyak, dan
apa yang tidak boleh, juga ada yang tidak boleh. Tetapi banyak yang membolehkan. Jadi kalau jenengan mau ikut MHQ, jenengan misalnya sudah ada larangan, ya pernah punya, jadi ada sanadnya, okay? Jadi kita nggak usah sampaikan, ada sanad yang dari sanad beliau memang melarang, maka jenengan taati, jangan sekali-kali ikut MHQ. Kalau jenengan ingin ikut MHQ, jenengan sekarang harus ngambil sanad yang membolehkan MHQ, sehingga nanti saya ikut MHQ, loh kok ikut MHQ? Saya ngambil sanad yang ini, sehingga dua-duanya bisa dipakai. Seperti itu menurut saya sendiri. Jadi kebetulan ini saya pakai sendiri dari dulu, ini saya sampaikan. Kalau memang jenengan kemana, tak lihat sanadnya, oh beliau ini melarang MHQ, jangan ikut. Nah, kalau mau ikut, ambil sanad yang MHQ. Sampun cekap. Yang terakhir Gus. Yang terakhir untuk mentor ya, mentor MHQ. Nah, ini kayaknya nyambung ini. Mungkin setelah inilah insya Allah nanti bisa, ini nanti dari kita bisa nanti dari kampus ini ya insya Allah ya. Pokoknya pengen saya tuh MHQ ya kena kampus iki, mufasir kena kampus iki dan pantas. Kalau Stay Al-Anwar yang dapat pantas sekali. Ya, di MHQ itu kan ada 3 penilaian, ya, ada 3 penilaian dalam MHQ. Yang pertama penilaian bidang tahfidz. Bidang tahfidz berarti kelancarannya. Kemudian ada bidang tajwid. Bidang tajwid makharijul huruf, ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf, ada ahkamul mudud. Ini di bidang tajwid. Kemudian di bidang ada bidang fasahah. Fasahah ini ada ahkamul ibtida' wal waqaf, ya. Termasuk juga di situ ada lagu, ada suara, dan ada tamamul harakah. Nah, ini penilaian MHQ. Sehingga teman-teman yang mau ikut MHQ, yang pertama tadi mempersiapkan apa? Tahfidznya terutama, kemudian tajwidnya ya, ada tahsinnya yang dengan semuanya perangkatnya, dan kemudian fasahahnya tadi. Kalau jenengan, saya percaya jenengan tuh wes ngerti maknane Quran, dadi wakaf angger di wes mesti bener ya. Karena di fasahah itu kejelian untuk wakaf ya, untuk memulai dan untuk wakaf, dan itu di Quran sudah wakaf itu sudah jelas, sudah banyak. Atau kalau di luar itu kan, kalau sampan kan sudah tahu maknanya, jadi gampang. Kadang-kadang ada wakaf yang memang dibikin sendiri, kalau memang pas wakafnya sudah nggak pas, sudah bisa. Kemudian suara. Suara ini berarti tidak semuanya artinya, tapi suara ini penilaiannya sama lagu juga. Sehingga kadang-kadang suara itu tidak perlu enak banget, tidak perlu. Yang penting lagunya bener, itu kadang-kadang suaranya ikut. Yang penting kalau lagunya bener, lagunya bener, lagunya bagus, itu kadang-kadang suaranya pas-pasan juga bisa ikut. Kita bisa, ya lagunya seperti apa? Ya lagunya yang biasa dipakai sekarang, di HP sudah banyak itu ya, Syekh Mahmud atau banyak sekali ya. Jadi yang di kalangan wanita juga sudah banyak sekali. Jadi saya kira itu beberapa perangkat-perangkat itu yang dipersiapkan supaya betul-betul bisa tampil, MHQ-nya bisa tampil bagus. Karena nyuwun sewu, lancar, ngajinya lancar, nggak salah sama sekali, tapi tajwidnya lemah, nggak bisa. Tajwidnya, tahfidznya bagus, lancar, kemudian fasahahnya, suara dan lagunya nggak dapat, juga nggak bisa. Jadi, tapi fasahah, lagi-lagi fasahah adalah sebagai pelengkap. Yang terpenting adalah
tahfidz dan tajwidnya. Ya, fasoha tetap penting karena di situ ada penilaian ya, ada penilaian. Fasoha tetap penting. Tapi yang terpenting tadi dipersiapkan apa? Tahfidz dan tajwidnya. Dan nanti fasohanya saya kira untuk lagu dan suara sekarang tadi tak dengarkan ini masya Allah koriknya korik nasional tadi. Nah, jadi saya kira Stay Al-Anwar memang belum saatnya tampil. Jadi kalau sudah tampil tahu sendirilah. Ya, kalau sudah tampil di MHQ dan itu insya Allah nanti akan ada Akan ada sebuah kebanggaan tersendiri dari JGH. Ya, dari JGH yang akan insya Allah tidak lama lagi nanti ya, antar kampus kan ada kan MHQ, insya Allah nanti tidak lama setelah ini mungkin nanti ada nanti dari JGH untuk bisa program MHQ ini bisa diprogramkan dan nanti saya dengar sudah tampil dan sudah bawa piala ke sini ternyata, insya Allah ya. Dalam rangka bukan apa-apa. Jadi kalau saya bilang lomba, tidak apa-apa. Terus niatnya, ya niat lomba, niat lomba biar kita dinilai para ahlinya. Setelah itu kita tahu bahwa ngaji Quran itu memang harus benar. Banyak manfaatnya, kita nanti ketemu pembina-pembina, kita nanti dapat ilmu, dapat manfaatnya banyak sekali. Kemudian terus kita niat dapat hadiah gimana? Tidak apa-apa, itu kan anugerah, bonus. Pahalanya tetap, kita niatnya pahalanya tetap, itu kan bonus. Tidak apa-apa, biar kita tambah semangat. Nah, tapi seperti ini yang membolehkan MHQ. Yang tidak membolehkan MHQ itu juga betul. Jadi beliau-beliau yang melarang para murid-muridnya dengan MHQ itu juga betul. Yang membolehkan dan malah menganjurkan ikut MHQ juga betul. Sama-sama sing gak bener iku wis gak melok ngaji, gak MHQ. Wis gak ngaji ya gak MHQ. Sing penting ngaji dan ikut MHQ sae, mboten ikut MHQ sae. Tapi kalau dalam program kampus sekarang ada di beberapa kampus-kampus sudah ada. Kalau menurut saya ikut MHQ lebih bagus. Nggih. Artinya saya lebih setuju ikut MHQ. Nggih. Jadi sing misalnya kepengin sanad mel MHQ oleh derek kula gak apa. Nggih, sampun nggih, cekap. Nggih, sampun cekap. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua oleh Kiai Haji Ahmad Tamim. Kali ini mungkin ada yang mau bertanya terakhir, Putri? Gak ada? Seriusan gak ada? Ya kalau enggak. Ya mungkin kita cukupkan acara kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pemateri bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat dunia wal akhirah. Saya sebagai moderator menutup acara ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya serah terima cenderamata kepada Saudara Muhammad Aldi Syihab disilahkan.
Selanjutnya doa dan penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Tamim. Kepadanya disilahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahibil Qur'an salatan taj'aluna biha hamilal Qur'an lafzan wa ma'nan wa amalan zahiran wa batinan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil burhan salatan takunu lana amanan minal fitani wal mihani wal ihan wa salamatan min kulli su'in wa waba'in wa bala'in fi hadha zaman wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة لذنوبنا وقضاء لحوائجنا وسائقنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا بسم الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.